pasti menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika Tuhan menarik kita ke belakang, berarti Tuhan sedang mengarahkan kita menuju tempat yang terbaik menurut Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, jangan bersedih, jangan putus asa ketika mungkin engkau merasa terpuruk, ketika mungkin engkau merasa masalahmu terlalu banyak. Ingat, saat itu mungkin Tuhan sedang menarik engkau ke belakang untuk mengarahkan engkau ke tempat yang Tuhan inginkan. Amin. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman, siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom jiwa muda. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Kau masih memberkati kami, memberikan kesempatan kami untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, dalam setiap ibadah kami ini, setiap penyembahan kami, pujian kami meninggikan dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati seluruh jiwa-jiwa muda yang dapat menonton secara online maupun secara manual ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sungguh
ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Jagalah Tuhan, jamalah setiap jiwa-jiwa muda ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia datang kepadamu untuk sujud menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Ajar kami untuk terus percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau percaya kepada Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Pada setiap penyembahan kami menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan bersorak-sorai meninggikan namamu. Biar roh sukacitamu turun atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang siap bersorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang bersiap memuji nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita akan pujian kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kita akan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, semangat dalam jiwa muda. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam
sudah meninggikan memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan melalui hambanya. Biarlah setiap firman Tuhan yang diutarakan buat kita dapat menjadi pedoman bagi hidupan kita. Dan kita doakan untuk hamba Tuhan agar diurapi senantiasa. Kita akan pujian kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Demi sungguh kita nyatakan dari awal, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami anak-anak muda yang ada di tempat ini, bahkan setiap anak-anak muda yang menyaksikan ibadah ini secara online. Bapa yang baik, Bapa, tiba saatnya kami akan menyiapkan hati kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, mari Tuhan bukakan setiap hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa yang baik, mari remakan setiap firman itu dalam hati kami, sehingga firman itu dapat bertumbuh, berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, mari Engkau yang berkata melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sebab hamba-Mu bukan apa-apa kecuali tanpa kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, shalom youth. Haleluya, kembali lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, bahwa kita boleh ada saat hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Langsung saja kita buka Alkitab kita. Haleluya. Walaupun kita beribadah secara online, tapi saya himbau, saya berharap agar kita tetap membuka Alkitab dan ikut membaca Alkitab. Amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi saya bacakan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, saya mau bahas adalah bagian A-nya saja, yaitu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Teman-teman pemuda sekalian, firman ini menceritakan bagaimana, mengungkapkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak muda, yaitu seperti anak panah di tangan pahlawan. Haleluya. Pada saat ini saya mengambil tema yaitu menjadi anak panahnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua mau menjadi anak panahnya Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, teman-teman yuk sekalian, di masa muda identik dengan masa-masa yang ingin bebas, masa-masa yang ingin mencari kebebasan, ingin mencari jati diri sendiri, masa yang tidak ingin diatur, masa yang ingin masa di mana kita tidak suka dibatas-batasi. Kita ingin melakukan ini, kita ingin melakukan itu tanpa ada yang membatasi. Kita ingin melakukan segala hal tanpa larangan apapun. Begitu juga dengan menentukan masa depan, menentukan pilihan. Kita selalu ingin tidak diganggu oleh orang lain, tidak dicampuri oleh orang lain. Itulah memang tabiatnya seorang anak muda. Namun di ayat ini dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah kehidupan kita. Nah, ada 4 hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian, bagaimana kita adalah anak panahnya Tuhan atau menjadi anak panahnya Tuhan. Langsung saja ke poin pertama, yaitu yang pertama, ketika kita menjadi anak panahnya Tuhan, artinya seluruh kehidupan kita Tuhan yang menentukan. Amin. Yang pertama adalah seluruh kehidupan kita Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memberikan jalan, Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi seringkali kita sebagai anak muda, kita tidak mau diatur. Kita seringkali hanya ikut kehendak kita sendiri, bukan ikut kehendak Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kehidupan kita adalah sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak muda mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Kita berjalan menurut jalan kita sendiri. Nah, ketika kita gagal, siapa yang kita salahkan? Kita malah menyalahkan Tuhan. Padahal apa yang kita rancangkan tidak relevan dengan jalannya Tuhan, tidak relevan dengan caranya Tuhan. Ketika kita membuat visi, ketika kita membuat rencana, sama sekali tidak salah. Tetapi mari kita lihat kembali, apakah jalan hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah keinginan kita, apakah impian kita relevan dengan keinginan Tuhan? Mari kita renungkan kembali kita sebagai anak muda. Sudahkah kita hidup seturut kehendak Tuhan? Sudahkah kita hidup seturut maunya Tuhan? Tapi saya percaya kita akan menjadi anak-anak muda yang seturut kehendaknya Tuhan. Amin. Artinya ketika kita melangkah kemanapun kita pergi, Tuhan yang menentukan. Kita percaya sebab ketika kita menyerahkan seluruhnya kehidupan kita ke dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita, rancangan yang terbaik bagi masa depan kita. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, bagaimana
kita menjadi anak panahnya Tuhan, yaitu kehidupan kita akan ditarik ke belakang. Mungkin teman-teman sekalian, anak-anak muda sekalian pernah melihat bagaimana seseorang memanah, amin. Nah, ketika seorang pahlawan mengarahkan anak panahnya, ia pasti akan menarik dahulu ke belakang seperti ini untuk mengarahkan anak panahnya. Nah, apa artinya? Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita berada dalam tangan Tuhan, ketika kita hendak diarahkan, maka kita akan ditarik dahulu ke belakang. Artinya apa? Ketika kita mungkin saat ini, mungkin kita seringkali merasa, kok kehidupanku seperti ini ya? Mungkin kita merasa sepertinya kehidupan kita jauh dari kesuksesan. Atau kita mungkin merasa teman-teman kita jauh lebih unggul. Atau mungkin kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, nilainya lebih bagus, dia lebih pintar, sementara kita sampai saat ini masih stuck di titik jalan di tempat. Tapi percaya, rancangan Tuhan selalu baru dalam hidup kita, amin. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika Tuhan menarik kita ke belakang, berarti Tuhan sedang mengarahkan kita menuju tempat yang terbaik menurut Tuhan, amin. Oleh sebab itu, jangan bersedih, jangan putus asa ketika mungkin engkau merasa terpuruk, ketika mungkin engkau merasa masalahmu terlalu banyak. Ingat, saat itu mungkin Tuhan sedang menarik engkau ke belakang untuk mengarahkan engkau ke tempat yang Tuhan inginkan, amin. Kita bisa lihat contohnya seperti kisah Yusuf. Sebelum dia menjadi orang kedua tertinggi di Mesir, dia harus mengalami berbagai pencobaan terlebih dahulu. Ia harus dibuang terlebih dahulu ke sumur. Ia harus menjadi budak terlebih dahulu di rumah Potifar. Bahkan ia difitnah. Dia difitnah oleh istri Potifar. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf. Setelah itu semua dia diangkat oleh Tuhan. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, orang yang memiliki kekuasaan di Mesir. Itu semua karena apa? Karena dia berserah kepada Tuhan. Dia mau diarahkan oleh Tuhan, dan dia tidak bersungut-sungut, amin. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menjadi anak panahnya Tuhan? Nah, yang ketiga, hidup kita akan diseimbangkan. Mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah diseimbangkan? Apakah kehidupan kita sudah seimbang? Ketika seorang pahlawan ingin mengarahkan anak panahnya, ingin menembakkan, meluncurkan anak panahnya, ia pasti akan menyeimbangkan anak panahnya terlebih dahulu. Tidak goyang, kokoh, dan tepat sasaran. Dia mengarahkannya terlebih dahulu dan tidak goyang. Nah, apa artinya? Demikian kehidupan kita sebagai anak muda. Hidup kita harus seimbang. Jangan sampai hidup kita menjadi timpang. Artinya apa? Ketika kita di pelayanan, mari kita bagikan hidup kita. Ketika kita menjadi pelayan di gereja, ketika kita menjadi hamba Tuhan, ketika kita menjadi orang yang mungkin aktivis dalam gereja, jangan sampai di luar sana kita tidak berperan. Di sini kita menjadi berkat, di gereja kita seolah-olah menjadi orang yang sangat suci, menjadi seorang yang sangat murni, menjadi seorang yang terlihat baik. Tetapi ketika kita di luar gereja, apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita sudah menjadi teladan? Jangan sampai kita di gereja menjadi berkat, tetapi di luar gereja kita menjadi kutuk bagi orang lain. Bagaimana kita boleh menjadi teladan? Nah, seimbang juga artinya apa? Ketika mungkin kita sering menjadi pelayan di gereja, tetapi kita tidak aktif di luar. Kita selalu pelayanan, tapi kita lupa membangun studi kita. Jangan sampai kita boleh menjadi orang yang terkenal di gereja, tapi di sekolah kita terkenal menjadi orang yang buruk. Atau sebaliknya, kita aktif di sekolah, kita aktif di perkuliahan, kita menjadi orang yang juara, tetapi sama sekali kita tidak mau campur tangan di pelayanan. Itu artinya timpang, tidak seimbang. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi anak panahnya Tuhan, kita harus seimbang. Jangan hanya bekerja, lupa akan Tuhan. Tapi harus seimbang. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk diam di hadirat Tuhan, ada waktu untuk belajar. Bukan hanya belajar terus. Dan jangan sampai juga gara-gara pelayanan kamu jadikan alasan nilai kamu menjadi rendah. Ada orang yang seperti itu. Jangan sampai kamu pelayan, tapi di sekolah, di kampus nilai kamu D. Bagaimana kita menjadi saksi bagi orang lain? Tapi marilah menjadi saksi dimanapun, seimbang. Baik dalam perkuliahan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita. Amin. Haleluya. Nah, yang keempat, ketika kita menjadi anak panahnya Tuhan, kehidupan kita tidak akan senantiasa lurus. Saudara yang kasih Tuhan, atau teman-teman yang diberkati Tuhan, jika kalian perhatikan seorang pemanah, panah yang diluncurkannya tidak berjalan lurus.
lintasannya tidak lurus. Mungkin teman-teman bisa lihat video bagaimana panah diluncurkan di internet. Itu jalannya nggak lurus seperti ini. Beda dengan pistol. Kalau pistol dia pasti lintasannya lurus. Tapi kalau anak panah tidak. Dia akan bergoyang seperti ini kalau di slow motion. Nah, artinya apa? Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak panah, nggak akan lurus-lurus aja. Ada banyak orang mengira ketika kita ada dalam Tuhan, oh hidupku akan enak-enak aja. Hidupku akan lurus-lurus aja, nggak akan ada lagi beban yang datang kepadaku. Salah. Justru ketika kita menjadi anak panahnya Tuhan, alur kehidupan kita tidak akan lurus. Tapi percaya Tuhan senantiasa menyertai, amin. Akan ada ujian, akan ada pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memproses kita, untuk membentuk kita menjadi anak-anak muda. Ada banyak seperti Daud, sebelum dia menjadi raja, dia diproses oleh Tuhan. Sama seperti Yusuf tadi, sebelum dia menjadi penguasa di Mesir, dia diproses oleh Tuhan. Begitu banyak lika-liku dalam kehidupannya, tidak hanya lurus-lurus saja. Oleh sebab itu jangan merasa minder, jangan merasa putus asa. Ketika mungkin engkau merasa tidak ada harapan, ketika mungkin engkau merasa hidupmu tidak ada jalan keluar, percayalah, saat itu Tuhan sedang mengarahkan engkau. Bukan enak. Bahkan ketika panah itu sampai pada tujuannya, ia akan mengalami benturan keras untuk sampai di tujuan. Demikian juga dalam kehidupan kita akan ada benturan keras ketika kita sampai pada tujuan yang diinginkan Tuhan. Bagaimana? Apakah kita mau tetap kuat? Apakah kita mau tetap setia pada Tuhan? Mari kita lihat diri kita. Apakah hidup kita sudah relevan? Apakah hidup kita sudah menjadi anak panahnya Tuhan? Saya percaya kita semua di sini tidak ragu lagi, amin. Kita percaya bahwa ketika Tuhan yang menjadi pahlawan kita, yang mengarahkan kita, Dia akan mengarahkan kita kepada tempat yang tepat, amin. Tidak akan dibiarkan Tuhan kita berjalan sendirian. Ia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah kecewa pada Tuhan apapun yang engkau alami. Sebab Dia Allah akan mengarahkan engkau. Dia menyediakan rancangan yang terbaik, masa depan terbaik, amin. Amin anak muda, haleluya. Nah, oleh sebab itu, marilah kita tanamkan ayat ini dalam kehidupan kita. Hidupmu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Hidup kita sepenuhnya diarahkan oleh Tuhan. Tergantung kita, apa kita mau? Apakah kita mau diatur oleh Tuhan? Ketika kita mau berjalan sesuai kehendak Tuhan, ketika kita mau diarahkan oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah gagal. Percaya, engkau tidak akan pernah gagal. Amin. Sebab Tuhan Allah senantiasa menyertai. Jangan kita berambisi atau membuat visi, membuat rancangan di luar kehendak Tuhan. Seperti contoh, seperti pelayanan hamba Tuhan. Tuhan memang sudah menetapkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Ada hamba Tuhan yang melayani di daerah pelosok, ada hamba Tuhan yang melayani di kota. Nah, bagaimana seorang hamba Tuhan yang ada di pelosok berharap dia melayani di perkotaan, sementara Tuhan sudah menetapkan dia di pelosok. Nah, itulah keinginan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan. Oleh sebab itu mari dekati Tuhan agar kita tahu apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang singkat bagi anak-anak muda sekalian. Mari resapi dalam kehidupan kita. Kita adalah anak panahnya Tuhan. Kita adalah anak panah di tangan pahlawan. Yesus adalah pahlawan kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah pahlawan kami Bapa. Kami mau sadari Tuhan bahwa kehidupan kami sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Kami mau merenungkan kembali Tuhan, apakah hidup kami sudah relevan, apakah tujuan kami sudah sesuai dengan keinginan Tuhan Bapa yang baik. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau diatur, anak-anak Tuhan yang mau diarahkan Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau hidup kami seimbang Tuhan. Jangan sampai kami anak-anak muda menjadi batu sandungan Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah telah merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami ketika kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah mendatangkan firman. Biar firman diberitakan akan menjadi berkat buat kita yang mendengarnya. Kita akan mendengarkan sebagai pengumuman kita dalam minggu ini. Dan besok kita akan diadakan ibadah online dan ibadah offline.
di mana ibadah offline akan diadakan di Gereja GBI Bethlehem pukul 8 pagi gelombang 1 dan gelombang 2 pukul 11 siang. Untuk ibadah offline akan diadakan jam 8 pagi dan jam 7 malam. Biarlah seluruhnya kita jiwa muda untuk dapat hadir di tempat di gereja kita ataupun ibadah online di rumah-rumah kita masing-masing. Dan hari Senin akan diadakan doa korporat bagi seluruh jemaat, bagi seluruh pemuda yang bisa hadir. Datanglah ke gereja kita jam 7.30 malam sampai dengan selesai. Dan ibadah Selasa kita akan mengadakan ibadah keluarga di rumah-rumah jemaat maksimal 3 keluarga. Haleluya. Dan di hari Kamis kita akan melakukan FC seperti pada biasanya. Dan hari Jumat akan diadakan latihan pemuji dan doa pemuji bagi seluruh jiwa muda dan ataupun seluruh teman-teman yang ingin melayani agar datang di hari Jumat. Dan hari Sabtu kita akan kembali ibadahnya seperti biasa. Ajaklah jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sekian dari pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.